balik lagi dengan saya Jerry Manuel Waru dari kelas 11 Elin 1. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang dasar elektronika atau elektronika dasar, komponen pasif dan aktif. Oke, tanpa basi-basi kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Oke, yang pertama ada komponen pasif dan kedua komponen aktif. Komponen pasif ialah komponen yang tidak dapat menguatkan daya, sedangkan komponen aktif dapat menguatkan daya. Jadi itu kebalikannya. Oke, kayak kalian nggak bisa jatuhin, berkebalikan gitu. Oke. Next, komponen pasif, komponen-komponen yang termasuk komponen pasif ialah resistor, kapasitor, induktor, dan dioda. Sedangkan komponen aktif, komponen-komponen yang dapat mulus, yang termasuk dengan komponen aktif ialah transistor, IC, dan dioda 4 lapis. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari komponen pasif yaitu resistor. Lanjut. Oke, pertama komponen pasif yaitu resistor. Resistor ialah komponen yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Resistor juga bisa disebut dengan hambatan, pelawan, atau tahanan. Resistor menghambat arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika sesuai perhitungan hukum Ohm. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah Ohm. Dan lambangnya kayak gini. Yang bisa dibilang dengan omega. Resistor dibagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor variabel diantaranya adalah trim pot, potensiometer, termistor yang NTC dan PTC, LDR, light dependent resistant, dan VDR, voltage dependent resistant. Nice. Next ada kapasitor. Oke, Kapasitor yang bisa disebut juga dengan kondensator. Oke, merupakan komponen elektronika yang bisa menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara. Simbol kapasitor ialah C dengan satuan farad. Tetapi satuan farad itu terlalu besar untuk kapasitor. Maka digunakan satuan yang lebih kecil untuk kapasitor, yaitu milifarad, mikrofarad, dan nanofarad. Kapasitor menurut polaritas ada dua, dibagi menjadi kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Kapasitor polar antara lain ialah elko dan tantalo. Sedangkan kapasitor non-polar ialah kapasitor milar, keramik, MKM atau MKT, marga KT. Mantap. Next ada induktor. Induktor adalah komponen-komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi berupa medan elektromagnetik, tegangan induksi atau arus induksi jika mendapat tegangan atau arus dari sumber listrik baik berupa AC maupun DC. Lambang induktor adalah L. Yang bisa disebut dengan lens gitu. Dan satuannya adalah Henry. Ya, kalau kata lambangnya sih H doang. Satuan Henry terlalu besar juga untuk induktor. Maka digunakan satuan yang lebih kecil dari Henry, yaitu milihenry, mikrohenry, dan nanohenry. Next, ayanu dioda, dan itu terakhir untuk komponen pasif. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis dioda antara lainnya adalah dioda rectifier, dioda Zener, dioda Schottky, dan LED. Schottky, ya benar. LED, light emitting diode. Perbedaan jenis dioda ini karena konstruksi dan fungsinya. Misalnya dioda rectifier untuk frekuensi rendah,
Dioda Zener untuk frekuensi medium, dan diode Schottky untuk frekuensi tinggi. Next ke komponen aktif. Oke, komponen aktif yaitu tadi saya sudah sebutkan transistor, dioda 4 lapis, dan IC atau integrate circuit. Kita bahas yang pertama yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai saklar maupun sebagai penguat. Transistor dikelompokkan menjadi 2, yaitu BJT, bipolar junction transistor, dan FET ya, field effect transistor. Nggak tahu efek atau effect, I don't know. Transistor BJT terdiri dari transistor PNP dan transistor NPN. Sedangkan transistor FET, bahasa Inggris, terdiri dari UJT, IGBT, bukan LGBT, dan MOSFET, MOSFET gitu. Next ke dioda 4 lapis. Dioda 4 lapis maksudnya adalah konstruksi semikonduktor terdiri dari 4 jenis, lapis P dan N. Rumpun dioda 4 lapis diantaranya adalah SCR, Silicon Control Rectifier, Triac, triode IC, dan DIAC, diode AC. Fungsi diode 4 layer ini antara lain sebagai penyearah yang dapat diatur melalui sebuah kaki yang disebut gate. Dan kita masuk ke bagian terakhir yaitu integrate circuit atau bisa dibilang dengan IC. Oke, yang terakhir IC atau integrate circuit. Integrate circuit atau IC atau istilah Indonesia adalah sirkuit terpadu, adalah komponen aktif berupa serangkaian komponen seperti transistor, dioda yang saling dirangkai membentuk sirkuit lalu dikemas dalam bentuk chip sehingga kemasannya lebih kecil dan kompak. Wow, kompak. Jenis IC beragam, di antara lainnya ada IC OPM atau operational amplifier, IC driver, IC logika, IC komparator, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke akhir video. Oke, bila ada salah kata mohon dimaafkan karena saya masih begini. Oke, selamat siang.